wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Mendagri terkait dengan nasib tenaga honorer pada seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu isi surat resmi Kemendagri, pedoman baru bagi P3K dan nasib tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 yang dirumahkan. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengeluarkan surat resmi yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Surat ini ditujukan kepada tenaga honorer kategori R2 dan R3 khususnya terkait mekanisme serta anggaran penggajian. Dalam surat tersebut disampaikan pula bahwa tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang mengalami PHK dapat memperoleh perlindungan. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan mengakomodasi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024. Saat ini terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN yang belum memiliki kejelasan status kepegawaian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 juta tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu untuk mengisi formasi sesuai kebutuhan. Sementara itu, sisanya akan ditempatkan dalam skema P3K paruh waktu. Berdasarkan kompetensi serta kualifikasi pendidikan masing-masing, berikut adalah beberapa kategori honorer yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam mekanisme P3K paruh waktu. Kategori tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi P3K yaitu 1. Honorer yang terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus, serta melamar formasi pada seleksi P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, honorer yang terdata di database BKN dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap pertama tetapi tidak berhasil memenuhi kebutuhan formasi yang tersedia. 3. Honorer yang belum terdaftar dalam database BKN tetapi telah bekerja secara aktif di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus tanpa putus. 4. Honorer guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tercatat dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 5.
guru yang bekerja di sekolah swasta dan memperoleh rekomendasi dari instansi tempat mereka bertugas. Namun, setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran diterapkan, sejumlah instansi mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahun anggaran 2024. Selain itu, beberapa instansi juga telah menerapkan kebijakan untuk merumahkan tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang tidak dapat memenuhi kebutuhan formasi yang ada. Hal ini diperburuk dengan ketidakpastian terkait penganggaran gaji bagi tenaga honorer, terutama mereka yang telah terkena PHK. Sebagai respon atas situasi tersebut, Kemendagri melalui surat terbaru bernomor 900.1.1/664/ke-UDA yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2025 memberikan pedoman terkait penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Surat yang ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Panjaitan, memuat 4 poin utama yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian P3K paruh waktu. Poin penting surat terbaru dari Kemendagri tersebut adalah: 1. Kelanjutan kerja dan gaji tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang masih menjalani proses seleksi tahap tetap diperbolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya dan menerima gaji dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Gaji tersebut akan bersumber dari anggaran belanja jasa. Kemudian yang kedua, penganggaran gaji P3K paruh waktu pasca pengangkatan. Setelah ditetapkan sebagai ASN P3K, gaji akan diatur sesuai dengan kode rekening yang tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tentang klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah. Ketentuan ini juga merujuk pada Surat PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri nomor 90.111/227/SJ tertanggal 16 Januari 2025. Kemudian yang ketiga, larangan pengangkatan non-ASN di luar aturan. Pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honor non-ASN di luar ketentuan perundang-undangan. Jika dilanggar, daerah tersebut tidak diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk menggaji tenaga non-ASN tersebut. Aturan ini merujuk pada Surat Menteri Pan-RB nomor B/5993/M/TTSM.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024. Kemudian yang keempat, penggajian non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database pegawai non-ASN di Badan Kepegawaian Negara atau BKN tetapi masih menjalani proses seleksi sesuai Surat Menteri Pan-RB nomor B/5993/M/TTSM.01.00/2024
tetap dapat menerima penggajian sesuai aturan yang berlaku. Surat resmi dari Kemendagri ini memberikan harapan baru bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang sebelumnya menghadapi ancaman PHK. Ketua Aliansi Honorer Nasional atau AHN, Adiba, menyatakan bahwa surat tersebut menjadi solusi bagi masalah gaji yang selama ini menjadi sorotan utama bagi tenaga honorer. Dengan adanya surat ini, pemerintah memastikan gaji honorer R2 dan R3 tetap dianggarkan dan dapat menjadi dasar untuk mempertahankan mereka dalam sistem kepegawaian hingga dialihkan ke skema P3K paruh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira datang dari Kemendagri terkait dengan surat terbaru dari Kemendagri mengenai nasib P3K dan honorer R2 dan R3 di tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.